Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dorasti Belladonna Bini Daramut dari jurusan Kebidanan Prodi D4 Sarjana Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney untuk memenuhi tugas dari Ibu Afi Zakia SST MPH dalam mata kuliah konsep kebidanan. Nah, langkah yang pertama adalah pengkajian data. Pengkajian data di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang termasuk di sini adalah data subjektif dan data objektif. Pada langkah ini biasanya para bidan maupun para tenaga kesehatan mengumpulkan data pasien dari sumber yang jelas dan akurat, dari sumber yang berkaitan langsung dengan si pasien. Dalam pengumpulan data ini menggunakan metode anamnese. Metode anamnese sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu auto-anamnese dan alo-anamnese. Auto-anamnese adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari si pasien, karena si pasien dianggap mampu dan dapat melangsungkan tanya jawab dengan bidan maupun para tenaga kesehatan. Dan yang kedua adalah alo-anamnese. Alo-anamnese adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari si pasien. Data-data tersebut bisa didapat dari keluarga pasien, suami pasien, maupun melalui rekam medik pasien sebelumnya. Tahap yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan secara langsung kepada si pasien. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana keadaan si pasien. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dilaksanakan apabila perlu saja. Pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan laboratorium, USG, dan ronsen. Pemeriksaan penunjang ini dilaksanakan untuk memperkuat atau sebagai penunjang diagnosa. Langkah yang kedua adalah menganalisis data. Pada langkah ini, bidan menganalisis data-data yang telah didapat pada langkah yang pertama dan bidan melakukan diagnosa berdasarkan data-data yang telah didapat. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial. Langkah ini adalah langkah mengantisipasi. Jadi, para tenaga kesehatan dan bidan dituntut untuk mengantisipasi setiap masalah-masalah yang akan terjadi nantinya berdasarkan diagnosa yang telah diperoleh dari langkah yang kedua. Langkah yang keempat adalah identifikasi tindakan segera atau kolaborasi. Jadi pada langkah ini, bidan mengidentifikasi atau menetapkan perlunya tindakan segera seperti interpretasi, konsultasi, dan kolaborasi dengan dokter lain untuk melakukan tindakan segera. Langkah yang kelima adalah menyusun rencana asuhan. Jadi, pada langkah ini, bidan atau tenaga kesehatan merencanakan jenis asuhan seperti apa yang akan diberikan kepada pasien nantinya. Tentunya berdasarkan dengan data-data yang telah didapat pada langkah sebelumnya. Untuk seluruh tindakan atau rencana asuhan yang akan diberikan, tentunya harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pasien atau dari tenaga kesehatan atau bidan. Langkah yang keenam adalah melaksanakan rencana asuhan. Jadi pada langkah ini, bidan atau tenaga kesehatan melaksanakan segala rencana asuhan yang telah ditetapkan pada langkah yang kelima. Langkah yang ketujuh adalah mengevaluasi asuhan yang telah diberikan. Jadi pada langkah ini, para bidan ataupun para tenaga kesehatan mengevaluasi asuhan yang telah diberikan. Apakah sudah efektif atau belum, apakah sudah memenuhi kebutuhan pasien atau belum, dan tentunya mengevaluasi keadaan pasien. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.